menggugat sejarah aksi Tritura tahun 1966. Video ini adalah unjuk rasa pada tanggal 10-13 Januari 1966 di Jakarta yang terjadi karena polemik pelik setelah terjadinya tragedi berdarah G30 SPKI pada tahun 1965. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang berlangsung kurang lebih 21 tahun dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah yang dinamakan sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura ini mewakili berbagai masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah di kala itu yakni: pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, rombak Kabinet Dwikora. Ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tragedi berdarah pada tanggal 30 September 1966 yang menyeret PKI sebagai pihak yang dituding menjadi aktor utamanya membuat masyarakat kerap ingin membubarkan PKI. Mengenai pembubaran PKI, sebenarnya bermula dari lambannya pemerintahan Orde Lama menindak kasus tragedi berdarah G30 SPKI pada tahun 1965. 4 bulan setelah penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Presiden Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas, padahal gelombang keberagaman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia yang tergabung dalam PPMI akhirnya terbelah menjadi 2 kelompok. Mereka menuduh PKI sebagai dalang di balik tragedi G30 SPKI. Akibat terbelahnya 2 kubu dalam tubuh PPMI, akhirnya justru melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Mereka menuntun tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Dengan begitu, para mahasiswa dan para pemuda yang tergabung dalam KAMI ini turun ke jalan menuntut pemerintahan Orde Lama agar menuntaskan kasus G30 SPKI dan membubarkan PKI. Tuntutan bubarkan Kabinet Dwikora. Setelah menuntut pembubaran PKI, tidak lama kemudian, pemerintahan Soekarno juga dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Sehingga, masyarakat menuntut untuk perombakan Kabinet Dwikora. Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh Kabinet Dwikora ini terdapat orang-orang PKI. Padahal, sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Tuntutan turunkan harga kebutuhan pokok. Akibat sosial ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno turun drastis, muncullah suatu tuntutan turunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan turunkan harga ini sebenarnya disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali masa uang rupiah yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat 5 kali antara tahun 1964 hingga tahun 1965 sebanyak 2.982,4 miliar. Menggugat aksi Tritura. Akumulasi dari berbagai masalah yang menjadi tuntutan masyarakat yang kelak menjadi Tritura menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari, ribuan mahasiswa turun ke jalan bergerak ke gedung Sekretariat Negara untuk memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan berbagai tuntutan yang akhirnya menjadi 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Unjuk rasa Tritura ini disambut dengan panser, bayoret, serta semburan gas air mata. Namun, tuntutan mahasiswa belum juga dijawab dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Meskipun tidak direspon sama sekali oleh pemerintah, demonstrasi kian terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden Soekarno. Mendengar tuntutan para mahasiswa yang semakin beringas itu, Presiden Soekarno akhirnya memang merombak kabinet pada tanggal 21 Februari 1966. Meski begitu,
Muka-muka lama loyalis Presiden Soekarno dan beberapa tokoh berhaluan kiri masih juga masuk ke jajaran kabinet baru. Gara-gara itulah para mahasiswa turun ke jalan lagi, meledaklah unjuk rasa besar-besaran jilid kedua. Setelah terjadinya bentrokan itu, esoknya kami dibubarkan paksa oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi atas kericuhan yang terjadi. Presiden Soekarno yang kian terjepit oleh tuntutan para demonstran dan tekanan militer Angkatan Darat, akhirnya dengan terpaksa, Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintahan 11 Maret atau yang disebut dengan Supersmar. Sejarah mencatat Supersmar itu yang nantinya dimanfaatkan Jenderal Soeharto untuk menggoroti kekuasaan Presiden Soekarno dan kian juga melengsarkan Presiden Soekarno lewat sidang istimewa MPRS yang dikenal sebagai kudeta merangkak Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Hingga akhirnya, Soeharto berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia kedua menggantikan Presiden Soekarno.